Babun, adapun ini bab fil hasadi, tentang hasad. Hasad itu dengki. Hadatsana Utsman ibnu Shalihin al-Baghdadiyu, hadatsana Abu Amirin yakni Abdul Malik ibni Amrin, sana Sulaiman ibnu Bilalin an Ibrahim bin Abi Usaid an jaddi an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, iyyakum wal hasad, iyakum menjauhilah kalian, wal hasada pada dengki, jauhilah pada sifat dengki. Fa'inal hasada, maka sesungguhnya dengki, sifat dengki, yakulu makan, al hasanati pada beberapa kebaikan, ya kebaikannya sendiri. Orang yang punya sifat dengki, kebaikannya akan termakan oleh sifat dengkinya itu, pahala-pahalanya akan habis. Kama takulu, sebagaimana telah makan apa annaru api, al-hatoba pada kayu bakar, auqala atau bersabda Nabi al-usba pada rumput kering. Rawahu Abu Dawud Kitabul Adab. Sesungguhnya Nabi bersabda, jauhilah sifat dengki. Dengki itu ya kalau ada orang lain bisa punya sesuatu, hatinya itu enggak terima, hatinya sakit. Iye. Orang lain yang mendapat sesuatu, dapat keuntungan, dia hatinya sakit. Orang punya sifat dengki itu begitu. Yang nyiksa awake dhewe, mendengar orang lain, dapat hadiah ini beruntung, dapat ini rezekinya, usahanya sukses, pingsan dia. Sok. Karena hatinya dengki. Gewetem, duwongkol enggak karuan. Sambil ngomong diamput. Masya Allah, na'udzubillah min dalik ya. Ya makanya kalau kira-kira kalau ada saudara kita dapat keberuntungan kok hati kita sakit, wah ini berarti ada tanda-tanda sifat dengki ini dalam hati kita. Itu aja deteksinya. Maka segera diperbaiki. Mohon berdoa pada Allah, ya Allah, minta supaya jangan sampai hati ini ada sifat dengki kepada orang iman. Karena sifat dengki itu akan menghabiskan kebaikan. Pahala-pahala kita akan habis, akan dimakan oleh sifat dengki itu. Nabi membandingkan seperti kayu bakar atau rumput yang kering dibakar oleh atau dimakan oleh api, ya. Entek rek. Apalagi rumput kering, wes. Begitu juga kita punya pahala, susah payah cari pahala, tapi karena punya sifat dengki, habis itu. Masya Allah. Nah, berarti ini sangat-sangat merugikan kepada diri kita. Ya, sifat dengki itu penyakit juga itu. Ya tadi, dikit-dikit hatinya sakit, akhirnya jadi penyakit betul itu. Nah, makanya diantaranya resep kita supaya sehat itu diantaranya loh ya, pola makan yang baik, kemudian pola hidup, pola berpikir juga yang baik. Diantaranya ya nggak usah mikir yang berat-berat. Dan yang pasti sifat dengki ini harus disingkirkan. Ini sumber penyakit. Nah, bolak-balik hati ini loro, bolak-balik hati ini ser-ser ya. Dengar ini langsung teratap hatinya, teratap. Lama-lama yang geblak itu, lama-lama pingsan. Masya Allah. Itu namanya cari penyakit sendiri ya. Nah, mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah Ta'ala dari sifat dengki, hasad itu ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Ghillal lilladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim, itu doanya, supaya kita dijauhkan dari sifat dengki. Ghillan itu ya unek-unek hati yang jelek kepada sesama orang iman. Nah, itu juga dihilangkan hati yang jelek ya, hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarana Malik an Abi Zinati anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, iyakum, takutlah kalian, wadzonna, pada persangkaan, fa inna dzonna, maka sesungguhnya
persangkaan, akdzabul hadis, lebih dustanya cerita, atau ya lebih bohongnya cerita. Wala tajassasu, dan jangan meneliti kalian, meneliti dengan mata, memata-matai. Wala tajassasu, dan jangan ya meneliti dengan telinga. Kalau tadi memata-matai, kalau ini nguping. Wala tanajasu, dan jangan menjerumuskan kalian. Wala tahasadu, dan jangan dengki kalian. Wala tabaghudzu, dan jangan marah-marahan kalian, atau saling marah-marahan kalian, saling membenci kalian. Wala tadabaru, dan jangan ungkur-ungkuran kalian. Ungkur-ungkuran itu saling mendiamkan, atau ya saling tidak tegur sapa. Wakunu, dan jadilah kalian ibadallah, hambanya Allah, ikhwanan, yang menyodara. Rawahu Bukhari. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, di mana Nabi mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian pada persangkaan, dugaan. Karena apa? Persangkaan itu lebih dustanya cerita. Apa yang kita sangkakan, apa yang kita duga, apa yang kita perkirakan, kadang-kadang bertolak belakang dengan kenyataan. Maka kita nggak boleh hanya berdasarkan persangkaan itu. Kemudian Nabi juga mengingatkan, janganlah kalian saling mencurigai, saling memata-matai. Sama orang iman dimata-matai, diteliti. Namanya manusia itulah, kalau diteliti kesalahannya ya ada, wong namanya diteliti kok, dicari. Atau ya kalian jangan mencari kejelekan lewat pendengaran, nguping, wah ada informasi apa. Atau kalau zaman sekarang itu kepo lah ini ya, sukanya kepo. Jangan. Kemudian juga janganlah kalian sesama orang iman itu saling menjerumuskan, saling menipu. Biasanya berkaitan dengan bisnis. Wah, ini bisnis keuntungannya 10%. Ternyata investasi bodong lah, itu menjerumuskan. Atau janganlah kalian saling dengki, iri hati. Jangan. Dengki itu kan tidak senang ketika saudaranya senang, merasa senang kalau saudaranya itu susah, itu dengki. Atau janganlah kalian saling marah-marahan, saling membenci, saling menghujat. Tapi Allah mengingatkan, Nabi mengingatkan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang menyodara. Orang iman itu saudaranya orang iman. Al-mu'min kal jasadil wahid. Orang iman itu seperti badan yang satu. Sehingga kita menjadi orang muslim yang saudara, orang muslim yang punya ukhuwah, persaudaraan. Apakah ukhuwah Islamiyah, apakah ukhuwah watoniyah, atau ukhuwah basyariyah. Bismillahirrahmanirrahim.
Haddatsana Hisham ibnu Ammarin, haddatsana Hamzah, haddatsana Zaid ibnu Waqidin, haddatsana Muiz ibni Sumayyin an Abdillah ibni Amr. Qala berkata Abdillah, kila dikatakan li Rasulillah pada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi manakah manusia, afdhulu yang lebih utama. Qala bersabda Nabi, kullu mahmumil qalbi, kullu tiap-tiap mahmumil qalbi yang bersih hatinya, sudukil lisani yang benar ucapannya. Qalu berkata mereka, sudukul lisani, adapun benarnya ucapan atau jujurnya ucapan atau lisan, na'rifuhu mengerti kami, fama maka apa, mahmumul qalbi bersihnya hati. Qala bersabda Nabi, huwa adapun hati yang bersih tadi, atakiyu bertakwa, takut, anakiyu bersih, yaitu la isma tidak ada dosa, fihi di dalam hati, wala bagiya dan tidak ada penganiayaan atau kedurhakaan, wala hila dan tidak ada perasaan jelek. Kalau orang Jawa mengatakan tidak ada unek-unek olo, terbersit saja tidak, wala hasada dan tidak dengki. Rawahu Ibnu Majah. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam hadis Ibnu Majah yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amrin, Abdullah bin Amrin bercerita, suatu hari Nabi itu ditanya, Nabi, siapakah manusia yang paling utama? Kemudian Nabi menjawab, manusia yang paling utama adalah orang yang bersih hatinya, orang yang jujur ucapannya atau jujur lisannya atau benar lisannya. Kemudian mereka, para sahabat, menanyakan lagi pada Nabi, Nabi, kalau benarnya ucapan, benarnya lisan kami ngerti, enggak bohong, ngomong apa adanya, tidak menipu, kami tahu itu. Cuma yang dimaksud dengan bersihnya hati itu yang kayak apa? Kemudian Nabi mengatakan, yang dimaksud bersih hatinya adalah hati yang selalu takut terhadap dosa, hati yang selalu takut suatu amalan kalau dikerjakan menimbulkan kerusakan, merusak amal. Itu yang dikatakan hati yang bersih. Terus Nabi secara rinci menjelaskan, termasuk bersih dari dosa. Bersih dari dosa itu ya pikiran-pikiran atau niat-niat jahat, itu bersih. Karena ada orang itu tidak melakukan dosa karena memang tidak ada kesempatan. Lah, orang yang bersih hatinya memang tidak terlintas dalam benak pikirannya atau hatinya perasaan untuk berbuat dosa. Dia tidak mau mengerjakan hal-hal yang menimbulkan dosa, bentuknya apa saja. Jadi bukan karena faktor keterpaksaan. Kemudian juga bersih dari penganiayaan, bersih dari kedurhakaan,
tidak terlintas dalam pikirannya untuk menganiaya saudaranya. Juga hati yang bersih itu tidak ada perasaan jelek yang menghantui dirinya, nggak ada perasaan jelek. Selalu husnudzon, bila nggak suudzon, hatinya itu bersih dan tulus. Kemudian juga tidak ada perasaan dengki di dalam hati. Tidak ada perasaan ketika saudaranya mendapatkan kesenangan dia sedih, ketika saudaranya mendapatkan kesusahan malah kan senang. Tidak. Ketika saudaranya mendapatkan kesenangan, dia pun ikut merasa senang. Ketika saudaranya mendapatkan kesusahan, dia pun ikut merasakan kesusahan itu. Nah, itulah yang dikatakan makhmumil qalbi, orang yang bersih hatinya. Bersih hati itu nggak gampang, karena memang hati itu nggak kelihatan. Zaman sekarang ini kan banyak kepura-puraan, apalagi kalau menjelang pemilu tidak tulus. Nah, orang yang afdal ya orang yang hatinya tulus, bersih, tidak ada niatan-niatan yang jelek, tidak ada niatan-niatan yang jahat, tidak ada niatan untuk mendolimi, untuk menganiaya, untuk mengambil hak orang lain, untuk menyakiti hatinya, hanya untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan politik. Itulah orang yang murni hatinya, orang yang bersih hatinya. Maka orang yang seperti itu, orang yang lebih utamanya manusia. Ya, karena juga di era zaman sekarang ini ya tidak banyak orang yang bisa noto hati dengan hati yang bersih, hati yang tulus, itu nggak banyak. Maka ketika dia mampu bisa mengendalikan hati, membersihkan hati dari hal-hal yang merusak amal, ya apalagi amalannya, hatinya saja bersih kok. Karena apa? Hati ini adalah pengendali. Maka ada kan, ala inna fil jasati mudghotan, ingatlah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Ida soluhat jasadil kulli, ida fasadat jasadi kulli. Di dalam diri manusia semuanya itu punya hati atau segumpal darah. Ketika segumpal darah tadi baik, maka baik pula jasadnya. Ketika hati atau segumpal darah tadi jelek, maka jelek pula jasadnya. Ya karena memang hati ini yang mengendalikan, menjadi supirnya. Maka ada di dalam dalil-dalil yang lain itu kan bahwa hati ini gampang sekali berubah. Maka pentingnya kita menjaga hati, memanage hati, ya, karena memang hati ini bisa bolak-balik. Seorang Rasul sekelas Nabi Muhammad pun bahkan selalu berdoa kepada Allah dengan doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di dalam menetapi agamamu. Ya, maka dari itu, untuk kita menjadi orang yang mulia, orang yang utama, ya tentunya kuncinya bagaimana kita mengendalikan hati kita, membersihkan hati kita dari hal-hal yang merusak amal.